"Gembala, lakukan seperti aku melatih kalian bertempur," seru Ki Panuju tiap kali menghindari serangan Ki Garuwesi. Bahwa Ki Panuju acap kali berlatih dengan para gembala di Pedukuhan Jati Anom adalah kegiatan yang biasa terlihat. Mereka berlatih di persawahan atau sungai-sungai tempat mereka memandikan ternak. Mereka yang sedang menggembala kambing, kerbau dan lembu bukanlah sekelompok orang yang lemah. Tanpa kita sadar, mereka sebenarnya memiliki senjata yang mempunyai kekuatan besar dan mengagumkan. Tangan mereka terbiasa memegang cambuk, parang, seruling bahkan ranting kering. Mereka hanya membutuhkan sentuhan untuk mengubah segala kelemahan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, kata Ki Panuju suatu ketika pada salah seorang anak buahnya. Lalu, apa yang akan Ki Lurah lakukan? Melatih mereka di dalam barak prajurit tentu akan menjadi perbuatan yang melanggar pageran, jawab Ki Panuju, dan Ki Untara akan menolak rencana ini meski bertujuan sebagai pembelaan dari dan untuk orang Pedukuhan sendiri. Ki Panuju menerawang langit yang cerah dan tampak Merapi gagah menjulang tanpa awan mengitarinya. Ia menarik napas panjang lalu katanya, "Aku akan melatih mereka dengan caraku sendiri dan di setiap tempat bila kita bertemu mereka." Sorot mata penuh semangat menyambar dari dua bola mata Ki Panuju. "Kita harus berbagi waktu dengan mereka." Maka sejak pembicaraan itu, Ki Panuju berusaha meluangkan waktu untuk melatih para gembala di tanah-tanah lapang, sungai dangkal, pategalan kering dan sawah yang sedang dibajak. Ia mengenalkan gelar perang yang telah disederhanakan. Ia membimbing mereka dalam menyerang dan bertahan seperti prajurit. Para penggembala benar-benar menjadi gangguan yang rumit. Sulit dikendalikan oleh Ki Tunggul Pitu dan Ki Hariman meski mereka bergerak cepat. Kecepatan gerak dua orang berilmu tinggi itu dapat diimbangi kegesitan para penggembala yang mengeterapkan ajaran Ki Panuju dengan baik. Ganggu dan sembunyi, 4 prajurit Mataram bergantian menyerang Ki Hariman dan Ki Tunggul Pitu dari berbagai arah lalu menghilang secara mendadak. Mereka menyelinap di antara kerbau dan lembu yang terus bergerak dalam kendali para penggembala. Gelar perang sederhana itu diterapkan dengan baik oleh penggembala. Mereka berkerumun rapat dan tidak pernah mencoba mencari ruang kosong untuk menghindari serangan dua lawan mereka. Para penggembala terus-menerus bergerak untuk menghindar dan melindungi kawannya dari sebuah serangan. Mereka paham bahwa serangan mereka justru akan menjadi celah yang dapat merontokkan gelar mereka. Karena itu, keteguhan hati para penggembala menaati petunjuk-petunjuk Ki Panuju telah menjadi unsur yang membedakan. Dan keteguhan mereka menjadi pangkal gelisah bagi Ki Tunggul Pitu dan Ki Hariman yang perlahan mulai kehilangan kendali diri. Ruang gerak mereka berdua sangat terbatas. Saat keduanya hendak menyerang, tanduk kerbau atau kepala lembu tiba-tiba menggapai dari arah belakang, depan dan samping mereka. Begitu pula bila mereka melompat surut dan menyerang dari jarak jauh, maka serentak prajurit Mataram dan penggembala melempari keduanya dengan segala benda yang dapat diraih. Perempuran kecil yang begitu sengit, menegangkan dan mengharukan, betapa para penggembala merelakan diri dan harta bendanya sebagai tameng prajurit Mataram. Dan sebaliknya, para prajurit Mataram berjibaku dengan nyawa mereka. Satu usaha yang menjadi tanda kerelaan mereka melindungi hak rakyat Pedukuhan Jati Anom untuk hidup tenang. Kerjasama yang lahir dari kebiasaan berlatih dalam setiap perjumpaan mereka. Pengertian yang terjalin karena rasa saling memiliki dan saling mengerti di antara mereka. Maka perpaduan prajurit Mataram dan para penggembala menjadi sulit ditaklukkan oleh dua orang berilmu tinggi itu. Meski para penggembala berulang terpental dan bergulingan karena terjangan dua penyusup pedukuhan mereka, namun kegigihan untuk melindungi keselamatan prajurit Mataram. Pada lingkaran yang lain, Ki Garuwesi menghadapi tandang Ki Panuju yang luar biasa. Meskipun perlahan-lahan Ki Panuju mendapat tekanan hebat dan mulai terdesak, namun ia tidak memperlihatkan keresahan. Justru Ki Panuju semakin kokoh dan liat menutup rapat pertahanannya. Sesekali, Ki Panuju berbagi pandang dengan lingkar pertempuran yang lain dan setiap kali ia melakukannya, kedudukan Ki Panuju semakin sulit. Ki Panuju tetap mengkhawatirkan keselamatan para penggembala. Ia akan merasa bersalah sepanjang hidupnya apabila satu dari penggembala itu kehilangan nyawa. Meski selama waktu perkelahian itu ternyata para penggembala mampu bekerja sama dengan prajurit Mataram. Mereka mampu saling melindungi dan menutup kelemahan kemampuan per orang, maka ketinggian ilmu Ki Tunggul Pitu dan Ki Hariman menjadi tidak terlihat.
Setelah ia dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa para prajurit dan penggembala akan mampu bertahan hingga bantuan tiba, Ki Panuju kembali berkelahi dalam tataran yang telah dikuasainya. Perlahan ia mampu mempertahankan kedudukan. Meski masih dalam keadaan terdesak, tetapi Ki Garuwesi semakin sulit menguasai lawannya. Ki Panuju dengan cermat telah berhitung bahwa ia tidak akan mampu melawan tenaga inti Ki Garuwesi. Ia memilih siasat seolah berada dalam tekanan dan sepertinya rencana itu berhasil. Ki Garuwesi larut dalam gelombang kanuragan yang diperagakan oleh Ki Panuju. Inilah kehebatan Ki Panuju. Ia mampu melebur kemampuan khusus sebagai prajurit dengan ilmu yang ia serap dari Ki Widura, pengganti Kiai Gringsing di perguruan orang bercambuk. Sehingga Ki Garuwesi masih saja terpancing dengan rasa penasaran oleh tata gerak Ki Panuju. Di tepi Kali Progo kala senja semakin merayap gelap, Swandaru menolong tukang satang untuk keluar dari keributan yang terjadi. Dengan segala kekuatan yang ada dalam dirinya, Swandaru merangkul erat tukang satang. Ia memutar tubuh sangat cepat melompat menuju batang sungai, namun sebelum tubuhnya menyentuh permukaan air, Swandaru melontarkan tubuh tukang satang ke tepi Kali Progo. Jarak mereka berdua memang begitu dekat dengan tepian sehingga tukang satang dapat terdampar di bagian berpasir tepi sungai. Sementara itu, keadaan Agung Sedayu memang terkesan lemah. Bagian punggungnya begitu terbuka dan Ki Prayogo melihat lubang pertahanan yang sangat luas. Kaki Ki Prayogo berkelebat cepat menggapai Agung Sedayu dengan gerak seperti ayunan cangkul. Pendengaran Agung Sedayu menangkap deru angin tendangan sedang mengarah padanya dan siap mematahkan tulang belakangnya. Ia berguling ke samping dengan cepat. Sejengkal dari tubuhnya adalah air Kali Progo. Dan tanpa ada halangan, kaki Ki Prayogo menghancurkan lantai rakit. Rakit terguncang keras. Getar dahsyat melanda permukaan Kali Progo. Bahkan getar tenaga yang dilontarkan Ki Prayogo telah menimbulkan gelombang air yang cukup tinggi menghantam bibir sungai. Rakit berayun, mengikuti gelombang puncak permukaan air. Agung Sedayu melompat bangkit dan menjauh dari Ki Prayogo. Ki Prayogo, Agung Sedayu telah berdiri dengan tubuh sedikit merendah. Sejak awal aku tidak ingin mempunyai dugaan buruk tentangmu meski kau katakan banyak hal yang sulit diterima nalar. Diamlah Agung Sedayu, datar Ki Prayogo berkata. Kembali ia melayangkan tendangan yang mirip ayunan cangkul pada Agung Sedayu, namun kali ini ia melakukannya lebih dahsyat. Tapak kaki Ki Prayogo bergeser cepat, sedikit melayang ia melontarkan tendangan cangkul dengan lambaran tenaga cadangan. Ketenangan Agung Sedayu memang luar biasa. Ia mempunyai keyakinan tinggi atas kemampuannya berkelahi di atas sungai. Satu bagian ilmu dari kitab peninggalan gurunya telah tuntas ia serap. Ia mesu diri dengan berendam di sungai dalam pengawasan Ki Jagaraga dan Ki Gede Menoreh. Di waktu lalu, pada masa itu, Ki Waskita pun turut menyaksikan keberhasilan Agung Sedayu melampaui batas tertinggi Kiai Gringsing. Dan memang penilaian semacam itu muncul dan seolah telah mereka sepakati bersama. Suatu ketika, Ki Waskita berkata pada Ki Gede, saya belum pernah menyaksikan Kiai Gringsing menghempas satu ilmu dari dalam air. Atau mungkin Ki Gede pernah melihatnya, saya tidak terlalu sering melakukan perjalanan bersama Guru Agung Sedayu. Dan jika Agung Sedayu menguasai ilmu itu dari kitab gurunya, bisa saja Kiai Gringsing pernah menunjukkan bagian inti dengan cara yang tidak kita ketahui. Ki Waskita, jawab Ki Gede Menoreh. Ki Jayaraga yang berada di dekat mereka lantas mengangguk-angguk pelan. Guru Belaga Putih itu berkata lirih, satu kemungkinan lain adalah Kiai Gringsing menekankan pada penguasaan cambuk. Ia yakin pada kemampuan Agung Sedayu untuk merambah bagian yang lain. Meskipun ia tak lagi mendampinginya. 3 orang yang disegani di tanah perdikan Menoreh itu kemudian beralih pembicaraan tentang mesu diri Agung Sedayu selama sebulan di dalam sebuah gua yang terletak di Jati Anom.